Bab 1. Kemaluan istriku membusuk, Arke. Sakit mas, sakit. Ratmi kembali berteriak. Ini ketiga kalinya pagi ini, ia menjerit kesakitan. Aku segera menghampirinya, mendekatinya. Mata ini terbelalak saat melihat ada beberapa belatung merayap di atas kasur. Dari manakah asalnya? Seminggu yang lalu, Ratmi pulang dari kota. Katanya ia berhenti bekerja karena sudah lelah, bosan dan kangen keluarga. Tetapi, selang 2 hari kepulangan Ratmi, ia jatuh sakit dan dalam waktu 3 hari ini, ia sering menjerit kesakitan. Apa yang sakit Ratmi apa? Tanyaku, ia menunjuk di bagian area intimnya. Memang, sejak kepulangannya aku sama sekali belum pernah menyentuhnya, sebab Ratmi selalu menolak. Aduh, mas. Panah, sakit, nyeri, Arga. Lagi-lagi ia berteriak. Aku bingung harus bagaimana. Beberapa hari ini ia terus menjerit, tetapi tak ingin mengatakan di mana letak sakitnya. Tetapi, kali ini, berbeda, ia menunjuk di bagian area sensitifnya. Sakit, di sini? Tanyaku pada Ratmi. Ia mengangguk kasar. Wajahnya mengerucut menahan rasa sakit. Bibir bawahnya digigit sangat kuat, sehingga membuatnya jadi berdarah. Ratmi, jangan gigit bibirmu seperti itu. Nanti bisa terluka, ucapku. Aku tidak tahan lagi, mas ini sakit banget, tolong kamu periksa ada apa di sana. Pinta Ratmi padaku. Tangan ini gemetar, berusaha menyibak daster yang sedang ia gunakan. Karena kami pasangan suami istri, jadi tidak ada salahnya jika aku membantunya. Alangkah terkejutnya saat membuka daster milik Ratmi. Sekumpulan belatung bersarang di bagian area intimnya, didominasi dengan bau yang begitu busuk, darah, nanah, dan bahkan bau bangkai. Lekas aku menutup hidung, perut terasa diremas-remas saking mualnya, berlari menuju kamar mandi dan memuntahkan. Isi perut di sana, kenapa bisa ada begitu banyak belatung di area kewanitaannya? Sesak bercampur sedih, hati ini mendadak terasa perih. Penyakit apa yang sedang diderita oleh Ratmi? Apakah penyakit kelamin? Mas, tolong buang. Binatang-binatang itu, rasanya sakit banget. Rasa sakit dan kecewa menelusup di dada, tetapi aku juga tak tega padanya, mengambil kain untuk menutup mulut dan hidung dengan cara mengikatnya, kemudian mencari sarung tangan dan mengambil baskom, mengambil kotak P3K dan kapas lalu aku mulai membersihkannya. Jijik, itulah yang aku rasakan ketika belatung-belatung itu disingkirkan, ada cairan pekat putih bercampur merah yang keluar dari sana. Baunya bahkan bisa menembus kain penutup mulut dan hidungku. Astagfirullah, apa yang sudah kamu lakukan selama di kota Ratmi? Aku hanya bisa membatin, belum saatnya mempertanyakan hal itu padanya. Untuk saat ini, aku masih kasihan padanya. Nanti, aku akan membawanya ke rumah sakit biar tahu hasilnya. Sebenarnya, pekerjaan apa yang Ratmi geluti di kota selama 3 tahun ini, sehingga setelah seminggu kepulangannya, ia mengalami penyakit mengerikan seperti ini. Mas, Anwar sakit, ia berkata dengan lirih sembari memegang tanganku. Aku menatapnya, tiba-tiba saja ada kebencian di dalam dada, tetapi tak bisa dipungkiri bahwa aku juga merasa kasihan padanya. Pasti, sakit sekali ia rasa sekarang. Sabarlah Ratmi, sebentar lagi akan bersil, ucapku dengan pelan padanya. Ratmi menangis, meletakkan satu tangan di dahinya, mengetuk-ngetuk kepalanya semabari terus meringis sakit. Kita berobat saja ke rumah sakit, ya? Aku menyarankan padanya. Tetapi, Ratmi malah menolak. Aku tidak apa-apa, aku bukan sakit, ucapnya. Entah apa yang ada di pikiran Ratmi sekarang. Kenapa dia bisa bicara seperti ini dalam keadaan waktu yang sangat genting begini? Kau sakit Ratmi, kau sakit, aku menegaskan nada bicara agar dia mengerti. Mas, tidak perlu ke rumah sakit, hanya akan buang-buang uang saja. Lebih baik uangnya ditabung untuk kebutuhan anak kita. Nanda, ia mencekal tanganku, aku ingin pergi ke dapur untuk membuang air bekas membersihkan area in-aim Ratmi tadi. Menoleh, menatapnya nanar, yang sedang dia sembunyikan dariku, kenapa dia menyimpan banyak kebohongan. Menghela nafas, lalu menghembuskannya dengan kasar, menatap Ratmi dengan penuh rasa kecewa. Lalu aku bicara dengan suara yang hampir tercekat. Apa yang sedang kamu sembunyikan dariku, Ratmi? Pekerjaan apa yang kamu geluti selama di kota? Tanyaku padanya. Ratmi terdiam, tiba-tiba saja ia memunggungiku.
tak ingin menjawab pertanyaan yang baru saja aku layangkan. Ia pura-pura tidak tahu atau memang tak ingin menjawabnya. Dari awal aku sudah bilang, aku kerja sebagai babysitter, sahutnya dengan pelan. Entahlah, tak ingin memperpanjang masalah. Aku juga tak ingin larut dalam rasa tanya yang tak kunjung tuntas. Setelah selesai mencuci baskom, aku mengambil gawai di atas nakas, memesan taksi online, dan memaksa Ratmi untuk ikut ke rumah sakit bersamaku. "Kita mau kemana, Mas?" tanya Ratmi saat aku tiba-tiba menggendong dia. Aku curiga kalau sekarang Ratmi terkena penyakit berbahaya yang ditularkan lewat organ intim. "Nande, ayo ikut Bapak, kita ke rumah sakit," ucapku pada Nanda. "Apa?" "Nggak, Mas, aku nggak mau ke rumah sakit," ucap Ratmi menolak. Tetapi aku tetap membawanya tanpa ingin mendengarkan Ratmi. Saat taksi online sudah sampai, buru-buru aku memasukkan Ratmi ke dalam mobil, lalu mengajak Nanda, anak kami yang baru berusia 7 tahun, kami berangkat dari rumah menuju rumah sakit. Sesampainya di sana, saat Ratmi ingin diperiksa, ia disuruh berbaring di atas ranjang, karena keadaannya sangat lemah sekarang. Tetapi, saat yang bersamaan pula, ada belatung yang berjalan dari arah selangkangannya, mataku dan dokter membola saat melihat pemandangan tak biasa itu. "Astagfirullah, Ratmi, ada apa sebenarnya?" Ratmi kembali meringis kesakitan saat ada belatung kembali merayap di area sensitif miliknya. "Ya Allah, apa dosa istri hamba? Kenapa bisa ada belatung muncul dan datang entah dari mana?" Dokter saja terlihat jijik sepertinya, tetapi beliau tetap mengambil darah Ratmi untuk melakukan pemeriksaan. Aku disuruh menunggu, dan dokter akan segera memberikan hasil labnya. Saat dokter pergi, kembali aku mendekati Ratmi. "Ratmi, kenapa kamu tidak mau jujur? Kau sakit apa?" tanyaku. Mata Ratmi membola, suaranya seakan tercekat, ia seolah tidak bisa mengatakan sesuatu yang seharusnya dikatakan. "Aku tidak apa-apa, Mas," alih-alih ingin mengatakan sesuatu yang penting. Jawabannya kembali membuat hati ini kecewa. Beberapa jam menunggu, akhirnya dokter kembali, membawa satu kertas di tangannya, namaku dipanggil. Segera aku menghampirinya dan duduk di hadapan dokter. "Dari hasil pemeriksaan, istri Anda tidak mengidap penyakit apapun. Bahkan, penyakit berbahaya seperti HIV/AIDS pun hasilnya negatif," ucap dokter menjelaskan. "Jadi, dari hasil pemeriksaan medis, istri saya baik-baik saja ya, Dok?" tanyaku dan dokter mengangguk. "Saya akan berikan obat pereda. Rasa nyeri saja, semoga bisa membantu istri Anda," ucap dokter. "Jika Ratmi tidak mengalami sakit medis, lalu sakit apa yang ia derita sekarang?"